Allah Maha Mendengar. Oleh sebab itu tidak perlu bersuara saat azan, saat sholat, saat berzikir, saat berdoa. Ini adalah ajarannya orang-orang aliran kebatinan. Orang-orang aliran kebatinan mengajarkan jangan bersuara saat azan, saat sholat, saat berzikir, saat berdoa. Karena Allah Maha Tahu. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Lalu untuk apa kita bersuara keras-keras? Menganggap Allah tuli, begitu kata orang-orang aliran kebatinan. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Taum Alim akan menjawabnya. Ini adalah video jawaban untuk orang-orang pengikut aliran kebatinan. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah menciptakan kita ini lengkap. Lengkap artinya ada raga, ada sukma, ada nyawa, ada badan. Badan ini mulai dari kepala sampai ujung kaki. Kemudian ada yang menggerakkan, yaitu sukma atau jiwa. Dan ada yang menghidupkan, yaitu disebut roh atau nyawa. Baik itu raga, sukma maupun nyawa, masing-masing butuh ibadah, butuh beramal. Kemudian raga ini mulai dari kepala sampai ujung kaki, semuanya juga butuh beramal, butuh ibadah. Ada namanya ibadah badaniyah, ada ibadah ainiyah, ada ibadah lisaniyah, ada ibadah seluruh jasadiyah. Jadi seluruh ini kita butuh ibadah. Allah nggak butuh. Allah itu nggak butuh kepada ibadah kita, tetapi kitalah yang butuh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya misalnya dikatakan bahwa Allah Maha Mendengar, betul, benar. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Sempurna. Tetapi ibadah kita ini Allah nggak butuh. Allah nggak butuh ibadah kita. Yang butuh adalah diri kita sendiri. Lesan kita butuh ibadah, mata kita butuh ibadah, tangan kita butuh ibadah, hati kita butuh ibadah, pikiran kita butuh ibadah, seluruh anggota tubuh kita butuh ibadah. Walhasil yang butuh beribadah itu adalah kita. Oleh sebab itulah, tatkala kita azan, maka ada ibadah lisan, ibadah suara. Lah kalau azannya diam saja, hanya dalam hati, bagaimana? Apakah yang wajib beribadah, beramal hanya hati doang, hanya batin doang? Tidak. Kalau hanya batin doang, hanya hati doang yang butuh ibadah, mengapa Allah tidak menciptakan hati saja? Allah menciptakan manusia cukup hatinya saja, begitu? Tidak. Tetapi Allah menciptakan kita sempurna. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya butuh ibadah, menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula tidak hanya badaniyah yang butuh ibadah, tetapi ada ruhaniyah, ada yang namanya sukmah nafsiyah. Jadi raga, sukma, nyawa, semuanya butuh ibadah kepada Allah. Rambut kita butuh ibadah, kening kita butuh ibadah, tangan kita butuh ibadah, lutut kita, semuanya ini butuh ibadah. Sehingga kita ini kalau berzikir, berdoa, adzan, sholat, ini melakukan ibadah yang sempurna. Mulai dari raga, sukma, dan nyawa, semuanya beribadah kepada Allah. Raga, sukma, nyawa, matanya ikut beribadah, lesannya ibadah, hatinya ibadah, pikirannya ibadah, seluruh tubuh beribadah kepada Allah. Jadi ingat nih, yang butuh itu kita, bukan Allah. Allah nggak butuh. Untuk apa Allah butuh manusia? Uang manusia itu makhluk yang tidak ada gunanya. Ya, sekali lagi, kalau ada orang-orang yang aliran kebatinan mengajarkan bahwa sholat nggak butuh umi nggak butuh kumat kamit, nggak boleh bersuara, sholat nggak usah bersuara, apalagi adzan tuh adzan teriak-teriak, adzan teriak-teriak mengganggu orang, seolah-olah menuduh bahwa Allah itu tidak mendengar kata mereka. Ini luar biasa. Oleh sebab itulah, kaum muslimin wal muslimat yang masih awam-awam perlu penjelasan. Jadi
Yang butuh ibadah sekali lagi adalah kita. Kita ini butuh ibadah menyembah kepada Allah. Ingat ya, mata butuh ibadah, yaitu membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, melihat keindahan yang Allah ciptakan, bukan untuk melihat kemaksiatan. Kemudian lisan kita juga butuh ibadah. Untuk apa? Zikir. Makanya di dalam sholat itu ada namanya rukun qauli, rukun yang harus diucapkan, karena lisan butuh ibadah. Takbiratul ihram butuh diucapkan. Kemudian membaca surat Al-Fatihah butuh diucapkan. Membaca tasyahud atau tahiyat butuh diucapkan. Kemudian membaca sholawat Nabi tatkala tasyahud tahiyat juga harus diucapkan. Membaca salam kanan kiri, membaca salam juga harus diucapkan. Sehingga kalau tidak diucapkan, minimal telinganya sendiri mendengar, itu tidak sah. Rukun qauli, rukun ucapan itu wajib diucapkan, minimal telinganya sendiri mendengar. Oleh sebab itulah para ulama telah menjelaskan, apabila rukun-rukun qauli, rukun-rukun ucapan ini tidak dibaca menggunakan lisan, minimal telinganya sendiri mendengar, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah, karena lisan itu butuh ibadah, butuh amal. Sehingga takbiratul ihram harus diucapkan, membaca surat Al-Fatihah harus diucapkan, nggak boleh mingkem saja mulutnya, diem saja nggak boleh. Membaca tasyahud akhir harus diucapkan, membaca sholawat Nabi di tasyahud akhir juga harus diucapkan. Kemudian membaca salam harus diucapkan. Ingat firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Yasin ayat yang ke-65. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, kelak di yaumil qiyamah, nakhtimu, mengunci oleh kami, kata Allah, ala afwahim, atas mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami, aydihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi arjuluhum, oleh kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Jadi di akhirat itu justru mulut yang dikunci. Oleh sebab itulah, sebelum mulut dikunci, maka gunakan untuk berzikir, untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, untuk baca Al-Quran. Karena di akhirat tangan, kaki, semuanya ini bisa ngomong, semuanya, dan semuanya juga bisa menjadi saksi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sedaqah. Setiap sendi-sendi daripada manusia itu butuh sedaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah jawaban kami, semoga bisa dipahami dan manfaat serta barakah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.